One Kawan TV1. Fratellitas, Probitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pembuyung, Bang Sayuti, Bang Vicky. Apa kabar? Alhamdulillah. Senang sekali nih. Kami sedang berada di Lubang Buaya Monumen Pancasila Sakti. Di belakang kami adalah sumur di mana 7 pahlawan pernah dibenamkan oleh PKI Laknatullah. PKI Dajjal. Saya mau meminta pandangan teman-teman yang di sebelah kiri kanan saya ini tentang sejarah yang tidak mungkin kita lupakan, tapi ada yang mencoba untuk membelokkan atau menghapusnya atau menghilangkan. Sekarang saya mulai dari Bang Sayuti dulu. Silakan Bang. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah kita, usaha-usaha untuk menghilangkan identitas agama atau ketuhanan yang Maha Esa itu cuma sedikit sekali yang terjadi. Dan itu pun selalu berakhir dengan kekalahan mereka. Jadi yang tetap terpelihara adalah komitmen perjanjian bangsa kita. Bahwa negara ini harus didasarkan pada Pancasila. Dan yang menjadi dasar dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita memang datang ke sini karena ada beberapa masalah atau peristiwa yang memang perlu kita refleksi ya, perlu kita rujuk. Satu, alhamdulillah di UI sudah baru-baru ini terpilih rektor baru. Alhamdulillah. Jadi kita ingin pastikan ke depan UI itu tidak boleh lagi melanjutkan kebijakan-kebijakan yang di dalamnya isinya adalah ketidakadilan, diskriminasi, dan berusaha untuk menenggelamkan suara kebenaran. Karena apa? Karena kita boleh berbeda. Artinya perbedaan pendapat itu dimungkinkan. Memang universitas tempat untuk mengembangkan semangat to encourage and develop the utmost possible doubt. Keraguan itu dikembangkan. Tetapi perbedaan-perbedaan jangan membuat kita putus asa untuk bisa mengatasi perbedaan dan menjaga harmoni persatuan sehingga bisa ditemukan jalan keluar. Nah, kasus PKI ini adalah contoh dari perbedaan itu dihadapi dengan semangat eliminasi. Sedangkan eliminasi itu hanya dimungkinkan kalau Anda punya satu pegangan yang paling pasti terhadap tindakan itu mengantarkan kepada kebenaran atau mengantarkan kepada keabadian. Tapi manusia tidak boleh melakukan eliminasi. Tidak boleh kita berbeda pendapat, apalagi dengan membawa-bawa keyakinan ideologi yang membuat sehingga lawan kita bisa enyahkan begitu saja. Nggak boleh itu. Nah yang kedua peristiwa yang akan terjadi juga Mbak Maria adalah pada tanggal 20 nanti menurut konstitusi kita akan miliki presiden yang baru. Jadi jangan lagi lah misalnya di ruang publik dikembangkan lagi bahwa bisa tidak dilantik karena ada manuver ini, enggak ada lagi. Saya ini salah satu dulu pembuat undang-undang. Jadi dalam semangat undang-undang khususnya pemilihan umum itu ada satu kaidah yang memutuskan seseorang jadi pejabat itu rakyat, bukan KPU. KPU menetapkan secara administratif, tapi keputusan itu ada di tangan rakyat. Dan kalau rakyat memilih satu di antara para capres itu,
sebagai presiden dengan segala macam kelemahan, perbedaan, karena capres-capresnya bagus-bagus semua. Saya tahu mereka dan saya kira relatif bagus. Tapi KPU sudah memutuskan. Keputusan itu kita jaga untuk menjaga persatuan kita. Dan menurut konstitusi, tiap 5 tahun harus ada presiden baru. Kalau dihitung oleh DPR dan sebagainya sudah menghitung jadwalnya, kalendernya tanggal 20. Tetapi in case of, Mbak Maria, terjadi halangan teknis ini dan itu, bisa saja kita nggak bisa abaikan, karena itu hanya Allah yang tahu. Tetapi tidak membatalkan bahwa presiden itu adalah presiden yang terpilih, gitu loh. Yang sudah dipilih oleh rakyat ya. Dipilih. Jadi jangan kita ada insinuasi, ada pikiran-pikiran, oh nanti bisa ada gerakan begini, nanti tidak dilantik. Kemudian karena tidak dilantik, kemudian bisa diganti presiden atau diperpanjang. Enggak ada gitu-gitu. Pokoknya jangan ada aja pikiran itu ya. Ada lagi. Sekarang fokus mau 20 Oktober itu aja. Tidak ada kepastian hukum presiden yang terpilih itu siapa. Begitu. Nah, inilah dua peristiwa yang mengingatkan kita bahwa kita harus membangun kehidupan kebangsaan ini di atas kaidah-kaidah kepastian. Harus pasti. Karena kalau ketidakpastian dikelola, itu bisa membuat kerusuhan, kekacauan. Dari dulu kan sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sudah luar biasa. Tidak menghargai etik, melakukan kerusakan luar biasa. Dari awal itu. Kebohongan-kebohongan, padahal pantang seorang pemimpin itu berbohong. Tidak boleh. Itu akan menjadi contoh, apalagi yang dipercaya. Apalagi begitu terpilih, Jokowi sudah mengatakan, saya tanda tangani apa yang saya tidak baca. Itu sebenarnya sudah membatalkan sebenarnya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya sudah meyakinkan, artinya membuat kita sudah harus bertindak habis-habisan untuk menyelesaikan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi UI di sini atau teman-teman pergerakan, kenapa tidak habis-habisan? Karena kita ingin memastikan supaya perubahan itu terukur gitu. Kalau perubahan nanti terjadi revolusi yang kemudian kita nggak bisa kontrol, pertumpahan darah dan sebagainya, itu membuat jadi Indonesia ke depan bisa jadi tidak terjamin lagi keutuhannya, bisa jadi kacau. Jadi kita di sini apapun suaranya yang keras, yang penuh segala macam keluhan, caci maki, itu karena ingin melihat ke depannya itu ada kepastian. Dan untung sekali bahwa konstitusi yang di amandemen itu, apapun kelemahannya dia, dan saya termasuk pendukung gerakan kembali ke Undang-Undang 45 asli dengan amandemen. Tapi satu hal yang pasti dalam konstitusi yang sekarang adalah pada tanggal 20 Oktober, maka dengan sendirinya berubah. Pemerintah, presiden baru harus berganti. Ini harus ada di kepala kita. Jangan lagi buang waktu tentang kemungkinan nanti begini-begini, enggak. Bahwa presidennya Prabowo itu jelas. Tentang wakilnya kita masih tunggu, itu persoalan hukum yang masih diajukan oleh yang lain-lain dan sebagainya. Jadi itu biarin aja. Ya? Iya. Saya nggak mau masuk di situ karena itu ada masalah hukum, ada masalah etik dan sebagainya. Jadi biarin aja. Itu akan ada yang ngurusin itu. Mekanismenya ada untuk itu. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang kita yang ke-YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita WeWatch hadir di sini. Kalau kita lihat ke belakang, kita tengok ini sumur tua ini yang kedalamannya 12 meter. Di sini para jenderal kita menangis melihat ini. Bohong kalau kita tidak keluar air mata, meneteskan air mata kita di belakang sini. Kedalaman 12 meter dengan lubang yang 1 meter. Ada 6 orang dengan 6 orang dipendam di sini paksa. Di angkat pertama Jenderal Ahmad Yani dengan leher sudah patah, dengan sudah lek seperti ini. Betapa biadabnya PKI di sini. Kami tidak akan memberi ampun sedikit pun.
kami akan berhadapan di akhirat di hadapan Allah. Kami menuntut sama PKI. Jangan main-main kau PKI. Terus bangsa ini masih ada. Jangan coba-coba. Kami UI Watch berdiri paling depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Teman-teman semangat sekali rupanya. Hmm. Jadi begini, kita ini hadir ke sini dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan HUT TNI. Kami berharap di sini bahwa TNI berdiri tegak lurus untuk membela kebenaran yang ada, yang sudah kita canangkan. Dan yang paling penting, menyambung tentang Bang Sayuti tadi mengatakan bahwa sudah ada rektor baru. Nah, buat saya, UI itu kampus perjuangan, bukan kampus merdeka. Jadi supaya pimpinan baru sadar benar posisi kita itu di mana. Jangan seperti yang kemarin-kemarin ini. Adik-adik mahasiswa diintimidasi sehingga tidak berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, saya cuma takut kalau mereka nanti jadi pemimpin, mereka galau. Apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi situasi yang ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini. Sekarang UI itu harus kembali kepada citohnya, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya rasa cukup sekian. Saya mau sedikit ya, Bapak ya. Jadi gini, tentang UI ini, kurikulum dan pendekatan yang ada sekarang itu memastikan kita melangkah, universitas kita itu maju melangkah ke arah satu, sektarian, yaitu ada kelompok yang disingkirkan. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, memastikan kita masuk dalam liberalisme, yaitu dia tidak lagi menjadi simbol negara gitu loh. Jadi ada satu proses di mana simbol-simbol negara itu dihilangkan, sehingga kita tidak punya lagi satu kerangka etik yang memastikan negara itu berada di mana, siapa yang membela negara ini, kekuatan mana. Dulu waktu kita berjuang, kita masih merasa bahwa karena kepentingan untuk menyelamatkan negara lah kita turun gitu. Nah, korban yang kita hadapi sekarang di lubang buaya ini adalah karena nampak bagi segelintir orang negara yang tidak terjaga, maka mereka berusaha untuk menghabisi negara dan menghabisi orang-orang para pahlawan yang kita cintai ini. Melupakan. Karena tidak ada sejarah yang memberikan satu gambaran tentang kehidupan Indonesia ke depan ini dikawal oleh satu kekuatan yang jangan coba-coba Anda ganggu, gitu loh. Harusnya itu. Harusnya kekuatan negara. Jadi sekarang kita ada di tempat ini untuk mengingatkan kita dan membuat refleksi bahwa ke depan negara ini jangan dipikirkan tidak ada yang kawal loh. Ada pengawalnya, ada kekuatannya. Betul. Itu saja saya kira. Jadi liberalisme di UI itu harus ditinjau kembali. Kalau enggak, uang kuliah tambah mahal. Jadi dibikin kayak tidak ada hubungan dengan negara, tidak ada hubungan. Jangan dibikin bisnis lah. Iya, bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak kuliah itu, bagaimana mereka dibantu kalau punya kelemahan, negara turun tangan gitu. Itu kan namanya universitas negeri, itu kan begitu. Jadi jangan takut untuk kita ajukan lagi simbol-simbol negara itu tanpa untuk melemahkan rakyat, nggak boleh. Justru untuk memperkuat dan mengayomi rakyat, menjaga rakyat. Jadi itu kedepannya kita harapkan rektor baru. Semoga rektor baru. Jangan sektarian lagi, jangan sektarian, jangan singkirkan orang-orang terbaik, menumpuk itu orang yang tidak bisa dapat profesor. Kita kan dengar semua, bagaimana orang juga tidak bisa bayar uang kuliah, gitu. Padahal mereka terbaik, anak-anak yang baik. Jadi kembalikanlah UI kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kepada pangkuan negara. Mereka sudah menjadi korban, mestinya harus diberi arti pengorbanan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih banyak Bang.
Baiklah, nanti perbincangan ini kita Lanjutkan. lanjutkan kapan hari lagi ya Bang ya. Iya. Yuk, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1.